Salam saudara terkasih, kita belajar renungan yang diambil dari Lukas 22 sampai Lukas 22 ayat 2. Karena ini event dalam Jumat Agung, penyaliban kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Sudah lama berarti para imam, para pendeta, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kemungkinan latar belakangnya adalah jemaatnya banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Pendeta-pendeta ini kehilangan umat, sehingga dia sakit hati, iri hati, dan berencana untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus dengan dalih pengajarannya tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Mungkin begitu. Yang jelas ada niat, ada rencana untuk membunuh Yesus. Itu yang paling penting. Ini sikap yang tidak baik jika engkau punya rekananmu lagi dipakai Tuhan, berkibar, terus naik. Kalau engkau cemburu, iri hati, dan sakit hati, maka engkau dipakai iblis untuk merencanakan penjagalan, sehingga kawanmu terhambat untuk melakukan pekerjaannya. Ayat ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Mungkin waktu itu setiap ada persembahan, si Yudas lah yang bawa persembahannya. Dan itu dilihat oleh para imam, para ahli Taurat, para pendeta. Oh, ini bendahara ini bisa diajak kerjasama. Sehingga terjadilah iblis masuk di dalam Yudas, dan Yudas berkhianat sebagai murid. Ini bahaya. Engkau sebagai murid, engkau sebagai anggota, engkau sebagai bawahan atau rekanan, jangan sekali-kali untuk berpikir negatif, berkhianat. Karena itu akan merusak perusahaan, akan merusak gereja, akan merusak rumah tangga, akan merusak kota, akan merusak bangsa. Pengkhianatan itu datangnya dari iblis. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam firman Tuhannya, Lukas 22 ayat 44-46. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah
yang mereteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tak tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi di sini Tuhan Yesus sudah tahu akan terjadi pengkhianatan dari muridnya, akan terjadi rencana-rencana busuk dari ahli-ahli Taurat, para pendeta majelis waktu itu. Di situ Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, dan Tuhan Yesus sampai berdoa titik-titik keringatnya seperti darah. Didapatinya muridnya sedang tidur, suruh berdoa malah tidur. Nah ini, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudari? Apakah engkau disuruh berdoa oleh Tuhan Yesus tidur? Nah, Tuhan mau untuk kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita lanjutkan kematiannya Tuhan Yesus. Ya. Yesus mati di dalam Lukas 23 ayat 44 dan 48, 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Memukul-mukul diri. Wih, kenapa harus disalib? Orang ini orang benar. Kira-kira seperti itu. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia di Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kepala pasukan penyaliban Tuhan Yesus bertobat, memuliakan Tuhan. Orang banyak menyalahkan dirinya, kenapa harus disalibkan orang benar. Ini waktu penyaliban, kematiannya. Nah guys, apa yang terjadi oleh darahnya? Kalau kita baca di dalam Amsal 20 ayat 30, di situ darahnya Tuhan Yesus membersihkan kejahatan umat manusia. Sangatlah ini berarti bagi umat manusia, di mana darah kematiannya justru kok membersihkan, padahal dia dianiaya, dipukul, disalibkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, luar biasa lagi, dia memikul dosa umat manusia, darahnya Yesus. Luar biasa. Dia yang disakitin, dia yang disalibkan, dia yang dipukul, dia yang dicambuk. Justru dia masih memberkati umat manusia. Di dalam Yesaya 5:35, darahnya menyembuhkan umat manusia yang sakit. Luar biasa lagi guys. Bagaimana kurang baiknya Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia yang sampai hari ini engkau terus menyakiti. Apa yang kau bisa korbankan untuk Tuhan Yesus?
Apa yang engkau bawa untuk Tuhan Yesus? Apa yang engkau tabur untuk Tuhan Yesus? Apa yang sudah engkau beri kepada Tuhan Yesus Kristus? Salam. Ialah engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Selagi engkau hidup, Tuhan Yesus memberkati.